Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ciria Elisa, NIM 203110166, kelas 1B, Prodi D3 Keperawatan Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme. Baiklah, yang pertama pengertian. Metabolisme adalah salah satu ciri yang menunjukkan gejala hidup pada makhluk hidup. Semua bahan makanan seperti glukosa, asam amino, asam lemak dapat menjadi sumber energi atau ATP, yaitu dengan cara melakukan transformasi energi melalui proses metabolisme yang berlangsung dalam sel tubuh. Selanjutnya yaitu fungsi. Metabolisme memiliki peran sangat penting bagi proses yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Di antaranya satu, menghasilkan energi dari proses perubahan zat-zat makanan yang ada di dalam tubuh. Yang kedua, zat-zat lain yang berasal dari protein berguna untuk pertumbuhan dan respirasi jaringan tubuh. Yang ketiga, mengganti jaringan yang rusak atau membentuk jaringan. Yang keempat, menyusun unit pembangun menjadi protein, asam nukleat, dan komponen sel lainnya. Dan selanjutnya yaitu proses. Secara umum, ada 3 proses metabolisme secara utama, yaitu metabolisme protein, metabolisme lemak, dan metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu metabolisme protein. Nah, metabolisme protein ini berproses dari usus besar dalam bentuk proteosa, pepton, dan polipeptida. Di dalam usus ini, sebagian besar protein yang telah pecah bercampur dengan enzim pankreas. Enzim tersebut memecah molekul protein menjadi polipeptida kecil. Kemudian, peptida C melepas asam amino yang kemudian diserap oleh dinding usus dan diedarkan dalam darah. Nah, dalam proses ini, hati memiliki peran sebagai pengatur konsentrasi asam amino dalam darah. Asam amino dapat mengganti jaringan yang rusak. Jika diperlukan, dapat menjadi sumber energi. Yang kedua, metabolisme lemak. Langkah pertama metabolisme lemak adalah konsumsi dan pencernaan trigliserida yang bisa ditemukan dalam sebuah makanan nabati seperti buah zaitun, kacang-kacangan, dan alpukat, dan makanan hewani seperti daging, telur, dan produk susu. Yang ketiga adalah metabolisme karbohidrat. Karbohidrat tersusun atas untaian atau rangkaian molekul glukosa. Glukosa dalam darah masuk lewat vena porta hepatica, kemudian masuk ke sel hati lalu diubah menjadi glikogen. Insulin berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat masuknya glukosa ke dalam sel dengan meningkatkan afinitas molekul karir glukosa. Kadar glukosa darah di samping memacu pembebasan insulin oleh pankreas juga mempengaruhi glukostat yang terdapat pada basal hipotalamus, yang merupakan pusat kenyang atau satiety center. Organ yang ikut andil dalam proses metabolisme karbohidrat yaitu hati, pankreas, medula adrenal, dan kelenjar tiroid. Nah, insulin sangat berperan besar dalam meningkatkan sintesis glikogen. Selanjutnya yaitu macam-macam jenis metabolisme. Yang pertama, katabolisme. Katabolisme merupakan reaksi penguraian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Contohnya yaitu respirasi. Respirasi merupakan proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Yang kedua, anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi penyusunan zat yang berlangsung di dalam sel. Anabolisme memiliki beberapa jenis. Yang pertama, anabolisme karbohidrat. Anabolisme karbohidrat termasuk proses fotosintesis, siklus Calvin, atau proses penggunaan ATP dan NADPH untuk mengubah CO2 menjadi gula. Yang kedua, anabolisme lemak. Anabolisme lemak disebut juga lipogenesis yang terjadi di dalam sitoplasma yang memiliki enzim kompleks, yaitu asam lemak sintetase. Yang ketiga, anabolisme protein. Anabolisme protein tersusun atas senyawa asam amino. Penyusunan gugus amino NH2 pada suatu substrat disebut aminasi. Baiklah, poin selanjutnya yaitu istilah dalam metabolisme. Yang pertama ada glikolisis.
Glikolisis adalah pemecahan glukosa. Istilah selanjutnya yaitu glikogenolisis. Glikogenolisis adalah pemecahan glikogen. Yang ketiga ada lipolisis. Lipolisis adalah pemecahan lipid lemak. Yang keempat ada aminolisis. Aminolisis adalah pemecahan protein. Yang kelima ada gluconeogenesis, yaitu pembuatan glukosa dari bahan lain seperti asam amino, asam lemak, dan asam laktat. Yang keenam ada glikogenesis, yaitu pembuatan sintesis glikogen. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.